yaitu penjadwalan produksi. Kita akan membahas tentang pengertian, manfaat, serta macam-macam dari penjadwalan. Di bidang operasi, dikenal dua macam penjadwalan, yaitu penjadwalan jangka pendek dan penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka panjang dikaitkan dengan jadwal pelaksanaan aktivitas yang memerlukan jangka waktu pengerjaan yang panjang, bulanan, sampai tahunan. Pekerjaan tersebut lazim disebut proyek, dan penjadwalan atas pengerjaan proyek disebut networking planning atau analisis jaringan kerja. Penjadwalan jangka pendek berkaitan dengan penyusunan jadwal atas pengerjaan produk untuk memenuhi permintaan jangka pendek atau permintaan pasar. Jadwal jangka pendek disebut pula penjadwalan operasi atau operation scheduling. Pengertian penjadwalan menurut Epic's Dictionary pada tahun 2008 menyatakan bahwa schedule adalah jadwal atau daftar yang merinci waktu pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan, misalnya jadwal pengiriman, jadwal produksi induk, jadwal peralatan, dan jadwal pembekal. Beberapa jadwal menjelaskan waktu memulai dan waktu menyelesaikan suatu aktivitas. Kita masuk pada penjadwalan produksi atau operating scheduling. Fungsi dari penjadwalan berbeda untuk masing-masing proses. Namun secara umum, penjadwalan berfungsi untuk yang pertama, mengefisiensikan penggunaan sumber daya. Jika jadwal produksi kurang baik, maka tingkat penggunaan kapasitas mesin dan masukan akan kurang efisien. Fungsi yang kedua yaitu mengefektifkan penggunaan sumber daya. Jadwal yang baik menyebabkan penyediaan sumber daya, termasuk kapasitas produksi yang sesuai dengan kebutuhan pengolahan. Pada akhirnya, kondisi serba selaras dan seimbang itu akan mendukung tercapainya efisiensi dalam proses produksi. Selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam penjadwalan. Selanjutnya kita masuk dalam menjadwalkan perencanaan. Sifat atau karakteristik penjadwalan pengerjaan dibedakan atas dua, yaitu yang pertama, job scheduling, yaitu penjadwalan atas sistem yang berbasis pesanan. Pengerjaan produk pada metode ini lazim disebut sebagai make-to-order method, yaitu mengerjakan pembuatan suatu produk berdasarkan atas kebutuhan untuk memenuhi pesanan. Ragamnya banyak karena tergantung pada pesanan pelanggan, akan tetapi jumlahnya yang terbatas. Yang kedua yaitu flow scheduling, yaitu penjadwalan atas sistem produksi yang memiliki arus pekerjaan yang berlangsung secara terus-menerus. Pengerjaan produk menurut metode ini lazim pula disebut sebagai make-to-stock method, yaitu melakukan pengerjaan produk dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ragam produk terbatas tetapi dalam jumlah yang banyak, umumnya merupakan produk yang dibuat berdasarkan desain dan bakuan mutu tertentu. Selanjutnya, kita masuk dalam kaidah penentuan prioritas pengerjaan menurut Case of All pada tahun 2001 memiliki beberapa ukuran, yaitu ukuran yang pertama, memenuhi tanggal jatuh tempo pesanan pelanggan atau operasi sektor hilir. Yang kedua, meminimumkan flow time, yaitu waktu yang harus dipakai oleh sebuah job atau pekerjaan dalam proses pengerjaannya. Yang ketiga, meminimumkan sediaan barang sedang dalam pengerjaan. Yang keempat, meminimumkan waktu menganggur dari mesin atau tenaga kerja. Selanjutnya kita masuk dalam kaidah dan teknik penentuan prioritas. Di sini ada 3 kaidah dan teknik penentuan prioritas. Teknik dan kaidahnya yang pertama, end job on one machine. Yang kedua, end job on 2 or more machine. Yang ketiga, end job on n machine. Kita masuk yang pertama, end job on one machine atau n per 1. Case dan Aquilano pada tahun 1995 menyebutkan ada 10 macam aturan penentuan urutan pengerjaan pesanan, yaitu yang pertama, first come first served. Yang kedua, shortest operating time. Yang ketiga, earliest due dating first. Yang keempat, start date. Yang kelima, slack time remaining. Yang keenam,
slack time remaining per operation, yang ke-7 kritika rasio, 8 Q rasio, yang ke-9 last come first served, yang ke-10 random order or win. Selanjutnya kita masuk dalam n job on two or more machine, atau n per lebih besar sama dengan 2. Model ini lazim disebut sebagai metode Johnson. Penentuan urutannya juga menggunakan Johnson ruler. Aturan Johnson ini bertujuan untuk mengoptimalkan urutan pengerjaan pesanan yang harus melalui proses pengerjaan serial dengan 2 atau lebih stasiun kerja atau mesin dan pekerja. Model ini penyelesaiannya memerlukan 2 atau lebih tahapan pengerjaan. Setelah diproses pada stasiun kerja yang pertama, produk dalam proses tersebut diteruskan ke stasiun kerja yang berikutnya atau yang kedua untuk menyelesaikannya. Penjadwalan untuk N/2, proses penjadwalan dengan tahap ini yaitu dilakukan yang pertama, buat lebih dahulu daftar dari pekerjaan yang akan dilaksanakan. Yang kedua, pilihlah waktu pengerjaan yang lebih cepat. Yang ketiga, eliminasi job yang sudah mendapatkan alokasi. Yang keempat, ulangi langkah kedua sampai seluruh job teralokasi. Selanjutnya, masuk dalam proses penjadwalannya. Langkah pertama, membuat urutan layanan sesuai aturan, yaitu aturannya jika waktu terpendek terdapat di stasiun 1, alokasi lebih awal, dan jika terdapat di stasiun 2, alokasinya di belakang. Langkah kedua, susunan jadwal dan evaluasi. Yang ketiga, evaluasi efisiensi penjadwalan. Selanjutnya, kita masuk dalam penjadwalan untuk N/3. Proses penjadwalan dengan tahapnya sebagai berikut. Yang pertama, mula-mula waktu pengerjaan di stasiun 1 dan 2 dijumlahkan. Juga waktu pengerjaan di stasiun kerja 2 dan 3 sehingga seolah-olah hanya ada di stasiun kerja. Yang kedua, yaitu selanjutnya dipilih waktu proses yang terkecil dalam jumlahnya. Yang ketiga, job yang sudah mendapat alokasi urutan dieliminasi dari daftar. Kemudian melanjutkan proses tersebut sampai semua job selesai ditentukan urutannya. Selanjutnya yang keempat yaitu susunlah daftar urutan pengerjaan sesuai dengan hasil operasi yang diperoleh. Dan terakhir yaitu buatlah diagram batang dengan 3 batang horizontal untuk memetakan stasiun kerja 1, 2, dan 3. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu tentang penjadwalan N untuk N. Pembahasannya, jika terdapat N tugas akan dibebankan kepada N stasiun kerja, atau N mesin pada N lokasi, atau N pejabat kepada N posisi, maka pengalokasiannya dapat dilakukan dengan menggunakan metode Ungrain method. Metode ini bertujuan untuk menentukan lokasi tugas, menentukan loading. Suatu metode yang berguna untuk menentukan alokasi N tugas kepada N stasiun kerja. Agar tercapai hasil yang optimum, aplikasi dapat dilakukan untuk meminimumkan biaya pembebanan dan dapat pula untuk memaksimumkan kontribusi. Yang berikut aplikasi untuk meminimalis biaya proses aplikasi. Yang pertama, identifikasi biaya minimum setiap baris, kemudian kurangi angka biaya yang ada dengan biaya minimum tersebut. Periksa kolom. Jika ada kolom belum memiliki sel 0, pilih minimum kolom dan kurangi seperti pada proses di atas. Buat garis yang menghubungkan semua sel 0, baik pada baris maupun kolom. Dimulai dari baris atau kolom dengan jumlah sel 0 terbanyak. Syarat optimum dapat dicapai jika jumlah garis menghubungkan sel 0 sudah sama dengan N. Yang terakhir, alokasi tugas sesuai baris, dimulai dari baris dengan jumlah sel 0 yang paling sedikit. Proses ini diulangi sampai semua tugas pekerjaan sudah teralokasi pada semua stasiun kerja yang ada.
Baiklah, kita masuk dalam tabel. Tabel operasi pertama, menghubungkan biaya minimum menurut baris masing-masing. Baiklah, ini penjelasan dari tabel di atas. Pada operasi pertama ini, kolom D merupakan kolom tanpa sel, 0. Minimum kolom ialah 2, sehingga semua unsur kolom D dikurangi dengan 2. Kemudian dipindahkan ke matriks pemecahan. Berikutnya, kolom lainnya karena telah memiliki sel 0, langsung dipindahkan dengan nilai yang tetap sama. Proses pemindahan nilai-nilai matriks analisis ini ke matriks analisis berikutnya sebaiknya dilakukan secara kolom demi kolom. Hasilnya disajikan dalam matriks berikut. Pada slide selanjutnya yaitu tabel operasi kedua menghubungkan sel 0. Baris yang memiliki sel 0 terbanyak ialah baris 5 dengan 2 sel 0. Untuk kolom ialah kolom B juga dengan 2 sel 0. Ada pilihan membuat garis hubung pada baris 5 atau pada kolom B. Slide selanjutnya yaitu pembahasan tabel. Yang pertama, angka-angka yang diidentifikasi sebagai angka yang tidak tergaris harus dicari angka minimumnya, kemudian dikurangkan pada angka lainnya pada baris yang ada dan tidak tergaris. Yang kedua, yang tergaris bukan pada posisi silang, dipindahkan secara langsung ke matriks analisis berikutnya tanpa dikurangi dengan minimum tersebut. Dan yang ketiga, yang berada pada posisi silang harus ditambah dengan angka minimum yang dimaksud di atas. Kemudian, buat matriks analisis yang baru dan pindahkan angka matriks operasi ketiga ke operasi keempat setelah diproses sesuai aturan yang telah dikemukakan di atas. Selanjutnya, tabel pembuatan garis hubung sel 0 hasil modifikasi. Terlebih dahulu, hitung unsur 0 yang ada pada setiap baris dan kolom. Kemudian, hitung kembali sel 0 yang belum tergaris pada baris dan kolom. Proses seperti itu diulang sampai seluruh sel 0 tergaris dan hasilnya dapat dilihat pada matriks analisis di atas. Garis hubung berjumlah 5 atau sama dengan N sehingga sudah mencapai tahapan optimum. Operasi kelima, pembuatan keputusan alokasi dilakukan dengan memulainya pada kolom dengan sel 0 paling sedikit. Hasil pengidentifikasian sel 0 menurut baris adalah sebagai berikut. Pertama, baris ke-1, kedua, dan ketiga masing-masing 1 sel 0. Yang kedua, baris ke-4 dengan 3 sel 0, dan yang ketiga, baris ke-5 dengan 2 sel 0. Pada slide ini, kita bisa lihat bahwa keputusan yang dibuat berdasarkan hasil analisis yang diperoleh berdasarkan matriks pada tabel alokasi pembebanan tugas pada biaya yang minimum adalah yang pertama, job E dialokasikan ke mesin 1, job B dialokasikan ke mesin 2, job C dialokasikan ke mesin 3, job D dialokasikan ke mesin 4, dan job A dialokasikan ke mesin 5. Baiklah, saya Vinolia Momo akan melanjutkan presentasi dari penjadwalan N per N dari slide 11 sampai 19. Diperoleh dari jumlah unsur, nilai minimum ditambah opportunity cost dalam operasi selanjutnya yaitu dalam kurung 3 tambah 4 tambah 2 tambah 2 tambah 3 tutup kurung tambah 2 tambah 1 sama dengan 17. Angka 2 diperoleh dari operasi kedua yaitu pada waktu memindahkan kolom D yang tidak memiliki sel 0 dan minimum kolom ialah 2. Angka 1 diperoleh pada waktu operasi ketiga yang hanya mempunyai garis penghubung sebanyak 3 buah atau lebih sedikit dari N. Minimum angka yang tidak tergaris dan menjadi pengurang ialah 1. Hasil ini sama dengan hasil jika Anda menggunakan software Excel OM. Lihat tampilan pada gambaran 13.7 di bawah ini. 2. Aplikasi untuk memaksimalisasi kontribusi. Langkah penyelesaian pada metode ini mirip dengan langkah penyelesaian pada tujuan minimisasi. Prosesnya disajikan di bawah ini. A. Cari kontribusi terbesar maksimum pada matriks kontribusi yang ada. Pada contoh ini, lihat matriks tabel 13.20 ialah 9. Kurangi angka maksimum itu 9 dengan elemen lainnya pada setiap baris yang ada sampai diperoleh matriks yang baru.
Pada tahapan ini hanya memperoleh satu sel nol, yaitu 9 sampai 9. C. Langkah berikutnya sama dengan proses minimisasi biaya. Cari minimum pada setiap baris dan kurangi elemen baris lainnya dengan minimum baris yang bersangkutan. D. Perhatikan semua kolom yang ada, apakah semua sudah memiliki sel nol. Jika masih ada kolom yang belum memiliki sel nol, maka pilih angka maksimum pada kolom itu, kemudian kurangkan dengan elemen kolom lainnya. E. Pindahkan angka-angka yang sudah dikurang ke matriks berikutnya untuk keperluan analisis. Contoh, produk A, B, C, D, dan E jika dipasarkan pada 5 pasar yang saat ini dilayani oleh perusahaan yang memberikan kontribusi tersebut dalam matriks berikut. Tabel 13.20 daftar kontribusi daerah pemasaran dan kontribusi maksimum. Operasi pertama, cari maksimum pada setiap baris dan kurangkan maksimum itu dengan elemen baris lainnya mulai dari baris A sampai E. Hasil yang diperoleh disajikan dalam matriks analisis berikut. Tabel 13.21 pengurangan nilai minimum dari nilai kontribusi tiap baris. Operasi ketiga, identifikasi nilai minimum setiap baris, kemudian kurangkan minimum itu pada setiap elemen baris yang bersangkutan. Selanjutnya perhatikan apakah semua kolom sudah memiliki sel nol. Jika masih ada kolom yang belum memiliki sel nol, lakukan operasi seperti pada minimisasi, yaitu cari elemen minimum pada kolom yang bersangkutan, kemudian kurangkan dengan elemen kolom yang lainnya. Pindahkan hasil operasi matriks analisis berikutnya sebaiknya menurut kolom. Tabel 13.22 hasil pengurangan nilai baris dengan minimumnya. Dikarenakan kolom T belum memiliki sel nol, maka elemen T masing-masing dikurang dengan minimumnya, yaitu satu. Hasil yang peroleh adalah tabel 13.23 operasi penyelarasan kolom tanpa sel nol. Operasi keempat, tabel 13.24 pembuatan garis hubung sel nol untuk menentukan alokasi. Karena semua baris dan kolom sudah memiliki sel nol, maka selanjutnya baris penghubung semua sel nol yang ada di tiap baris dan kolom sama dengan program pemisahan biaya. Pada maksimalisasi kontribusi pun dimulai pada kolom atau baris yang terbanyak elemennya 0. Pada contoh ini dimulai pada baris C, kemudian baris E. Pada tahapan berikutnya, semua kolom dan baris lain C dan E memiliki hanya satu sel nol. Oleh karena itu, pembuatan garis penghubung terserah pada kita, apa mau memilih kolom atau baris. Pada contoh ini dipilih kolom P, kemudian kolom R, dan terakhir A. Garis penghubung sel nol yang diperoleh 5 sama dengan N. Dengan demikian, operasi sudah tiba pada tahapan optimum. Operasi kelima, pembuatan keputusan. A. Produk A dijual di pasar S, kontribusi unit 8.000. B. Produk B dijual di pasar R, kontribusi unit 9.000. C. Produk D dijual di pasar P, kontribusi unit 7.000. D. Produk C dijual ke pasar T, kontribusi unit 4.000. Dan E. Produk E dijual di pasar Q, kontribusi unit 6.000. Jumlah kontribusi per unit sama dengan 34.000. Jumlah nilai minimum dari kasus ini ialah 8.000 tambah 9.000 tambah 5.000 tambah 7.000 tambah 6.000 sama dengan 35.000.
Selisih 1000 terjadi karena pada operasi ketiga, kolom T belum memiliki sel 0. Untuk meningkatkan sel 0, dicari unsur minimum kolom dan hal ini sama dengan 1. Kemudian, semua elemen dari kolom dikurang dengan elemen 1. Nilai 1 ini ekuivalen dengan 1000 sebagai opportunity cost. Tidak berhasil mendapatkan kontribusi maksimum karena harus bergeser ke pasar lain sebab pasar yang bersangkutan telah dilayani oleh produk lain. Produk C akan mendapatkan kontribusi maksimum jika dijual di pasar S, tetapi dijual ke pasar T. Karena pasar E sudah memiliki dilayani oleh produk A, pergeseran laba terjadi karena tidak berhasil memperoleh kontribusi 5.000, melainkan 4.000, sehingga ada pergeseran 1.000. Nilai itu sejalan dengan hasil 35.000 dikurang 1.000 sama dengan 34.000. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Demikian akhir presentasi kelompok 1.